Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Apa kabar netizen semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah kita juga dalam keadaan sehat begitu ya. Ini penting, sehat ini penting ya. Karena Indonesia tengah butuh energi rakyatnya ya untuk terus berjuang ya, untuk memperjuangkan meskipun sudah banyak yang berguguran juga ya. Beberapa waktu lalu kita kehilangan para pejuang kita, aktivis-aktivis ya, sebelumnya Rizal Ramli dan yang terakhir adalah Faisal Basri gitu. Dan yang ingin kita bahas kali ini adalah para aktivis ini ya, terutama Faisal Basri kemarin ini ya, kematiannya yang mendadak ya, tentu saja mengejutkan begitu ya. Dan hari ini kita ingin membahas ya, karena ada dugaan-dugaan begitu. Kemudian muncul di media massa ya dugaan-dugaan tentang ada apa di balik meninggalnya Faisal Basri ini. Mengingat kalau dilihat rute perjalanan atau aktivitas Faisal Basri sebelum meninggal ini cukup menarik begitu ya, karena Faisal Basri pada tanggal 1 September begitu ya, artinya 4 hari sebelum meninggal dunia itu baru saja pulang dari Medan ya. Dan di Medan ini Faisal Basri diundang oleh petani Dairi dan di sana juga seperti biasa Faisal Basri selalu bicara frontal ya, dan Faisal Basri adalah sosok yang paling vokal begitu ya, menyuarakan kasus Blok Medan ya, yang melibatkan mantu dari petinggi gitu ya, atau Bobi ya langsung disebut begitu ya, karena itu disebut dengan gamblang oleh Faisal Basri ya. Tentunya kalau ini tidak benar harusnya Faisal Basri sudah kena undang-undang ITE begitu ya, tapi nyatanya tidak pernah dipermasalahkan undang-undang ITE, tapi langsung saja kita mendengar berita dukanya. Berikut ini cuplikan video Faisal Basri ketika salah satunya ya, banyak di berbagai event Faisal Basri selalu menyuarakan soal isu Blok Medan di samping isu-isu lainnya. Salah satunya ini isu Blok Medan. Berikut ini cuplikan videonya. Dan belum lagi guru ada penyelundupan. Karena guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan? Iya betul. Pasti ada pasar gelapnya kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Dan hari ini kita berkumpul ini kebetulan ada Pak Antoni ini ya. Ya Pak Antoni ini, Faisal Basri baru saja meninggal, Rizal Ramli, teman-teman bilang wah Pak Antoni harus dijaga, ini aset negara juga ini, ekonom. Karena kita butuh ekonom yang konsisten begitu ya, karena ekonomi itu kan kadang-kadang sesuai kepentingan juga. Nah kita salut juga Pak Antoni ini lurus. Dulu kan kita masih ada Ihsanuddin Nursi juga ya yang kritis. Nah ini Pak Antoni, tentu Pak Antoni banyak cerita dengan Faisal Basri ini ya, mengikuti pemberitaannya. Yang ramai dibahas di media sosial adalah kenapa kematian yang mendadak ya, ketika pulang dari Medan 1 September langsung muntah-muntah katanya ya, muntah-muntah dan dirawat di rumah sakit, didiagnosis dokter mengatakan serangan jantung dan tak lama setelah itu meninggal. Mengapa kematian mendadak, apalagi pulang dari Medan dan baru saja aktivitasnya yang sangat vokal, tapi tidak ada otopsi begitu. Nah ini yang ramai di media sosial dibahas. Mengapa tidak diotopsi begitu ya? Nah ini kalau Pak Antoni melihatnya bagaimana nih Pak Antoni? Iya, terima kasih. Selamat siang Sarita, Rahma, Pak Narko, Om Lim. Ini gini ya, tadi kan dibilang bahwa semoga kita semua sehat. Ya kita sehat, tetapi masalahnya kita bisa dibuat sakit ini. Ya kan? Bisa dibuat sakit 1 hari 2 hari langsung meninggal kan gitu kan. Nah ini yang terjadi. Dengan dunia ilmu pengetahuan saat ini itu bukan hal yang tidak mungkin ya Pak Antoni ya. Oh iya, itu banyak contoh lah ya. Kalau contoh yang sudah terbukti itu kan langsung kasus Munir di pesawat kan. Nah itu sudah terbukti bahwa itu adalah diracun kan ya, gitu tapi kan. Tapi kalau Munir itu kan diotopsi ya Pak ya. Iya, tapi enggak, artinya kan kita membedakan dua hal. Satu, pertama adalah bahwa
mau membuat orang sakit itu mudah gitu. Apalagi teknologi sekarang udah semakin canggih gitu kan. Jadi kalau mau dibuat sakit ya nggak langsung wah seperti apa Munir itu kan langsung kelihatan ya langsung itu. Tapi ini bisa dibuat kapan mau diurut misalkan 3 hari lagi atau seminggu atau apa itu bisa diplan. Nah jadi bahwa sekarang masalahnya kan otopsi apa tidak otopsi ini kan urusan keluarga. Kalau keluarganya menganggap wajar atau ada desakan-desakan bahwa ya ini tidak perlu diotopsi, ya berarti itu tidak diotopsi. Tetapi gini, bahwa masyarakat ini kan patut mencurigai. Seperti kita tadi disebutkan juga, sebelum itu kan Risa Ramli ya meninggal. Ini juga sangat cepat sekali karena begini, Risa Ramli itu dari Rempang itu tanggal 8 atau tanggal 9 September di Rempang itu dengan suara yang masih lantang, tidak terlihat bahwa itu sakit. Kanker lagi ya? Apalagi kanker gitu ya. Itu masih sangat semangat sekali gitu. Lalu kemudian beberapa 1 minggu, 2 minggu saya tidak mendengar kabar. Lalu saya telepon orang dekatnya Pak Risa Ramli, lalu dikatakan bahwa kemudian kita ketemu, lalu dikatakan Pak Risa Ramli lagi sakit, tetapi tidak mau diumumkan atau dibilang ke siapa-siapa. Itu 1 minggu setelah dari Rempang? Sekitar 2-3 minggu. 2 minggu dari Artinya kemungkinan saja setelah 2 minggu itu yang saya mendengarnya gitu. Jadi sebelumnya dia sudah di rumah sakit dulu gitu. Oke. Oh, dirawat di rumah sakit itu? Dirawat di rumah sakit. Dan menurut itu? informasi pada saat itu katanya di MMC. Ya. Lalu kemudian menjelang dari itu tiba-tiba kita dengar bahwa itu adalah di Rumah Sakit Cipto. Ya. Lalu kita dengar juga berita ada kanker pankreas katanya kan. Jadi sekitar 2-3 bulan itu ada di rumah sakit treatment untuk kanker. Yang kita pahami adalah kalau treatment kanker itu kan berjalan kan, berjalan kan, ya, dalam arti rawat jalan ya. kan, dalam arti kemo terus di rumah kan nggak dirawat sampai sedemikian rupa gitu. Ya, karena nggak ada obatnya juga yang mesti di rumah. Iya ya. gitu. Nah jadi saya lihat ini yang harus kita waspadai gitu. Nah sekarang kembali kepada Faisal Basri. Kalau kita lihat saya bicara di satu event pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Faisal Basri itu bicarakan mengenai KKN, mengenai permasalahan KKN rezim ini Jokowi. Itu tanggal 26 bulan 6. Lalu kemudian 2 bulan setelah itu tanggal 24 Agustus saya masih bicara dengan mengisi acara dengan Pak Faisal Basri gitu. 24 Agustus. Lalu tanggal 1 September dikatakan bahwa beliau itu pulang dari Medan sakit gitu. Dari 2 kejadian itu, 2 event itu 26 Juni 2024 dan 24 Agustus 2024 tidak ada tanda-tanda bahwa Faisal Basri itu sakit, kecapean dan sebagainya yang bisa meninggal, yang bisa menyebabkan langsung meninggal gitu. Nah tapi ini yang patut dicurigai. Gitu. Ya memang, tapi kalau serangan jantung memang kadang-kadang mendadak juga begitu ya. Tapi memang ini bersifat dugaan begitu ya. Bersifat dugaan. Tapi bukankah semua kasus terbongkar dari dugaan pastinya ya. Dan kita tidak ingin diam saja dan menganggap kematian demi kematian itu adalah hal yang tidak patut dicurigai. Adalah hal yang biasa saja terjadi, hanya giliran gitu. Kematian hanya menunggu giliran. Ya memang kematian hanya menunggu giliran, tapi ketika menimpa para aktivis dan pejuang yang nyaring bersuara, ini perlu diduga gitu ya, perlu dicurigai, perlu kita pertanyakan. Karena ini Pak Narko ini tadi itu ya, harusnya dengan kondisi seperti ini Pak Narko yang yang bisa mengklarifikasi dugaan ini hanya otopsi memang begitu ya. Tapi yang disesalkan banyak pihak tidak diotopsi. Dan yang anehnya ini baik dari kasus Rizal Ramli maupun kalau Rizal Ramli itu memang tidak ada keluarga tidak bersuara juga. Faisal Basri ini pun tidak ada yang membahas soal otopsi gitu dari pihak keluarga juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mbak Rahma, Pak
Antoni dan Om Lim yang saya hormati, saya muliakan. Dalam kasus Faisal Basri ini memang menimbulkan kecurigaan, menimbulkan pertanyaan besar. Kalau saya setback ke belakang, setiap aktivis atau orang-orang yang selalu mengoreksi kepada pemerintah, matinya itu nggak pernah diusut dengan benar. Kan ini menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau untuk mengamankan langkah-langkah kesalahan aparat yang nggak boleh diotopsi pun diotopsi. Saya kasih contoh. Kematian 800-an petugas KPPU tak diotopsi. Tidak diotopsi oleh pemerintah. Sampai mana tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya? Dia harus melindungi. Kok nggak mengusut, rakyatku mati sekian ratus, harus perlu tahu aku kenapa matinya. Enggak. Bahkan saya dengar ada dokter yang mau mengotopsi diintimidasi. Masih ada dokternya. Itu kasus 800-an. Kemudian kasus teman saya juga, almarhum Lius Sungkarisma, nggak diotopsi. Kemudian kemarin Pak Rizal Ramli tidak diotopsi. Dan terakhir Pak Faisal Basri. Di sini saya mau nanya kepada pemerintah, sampai mana tanggung jawabnya pemerintah untuk melindungi warga negaranya, rakyatnya. Kemudian kepada keluarga, terus terang saja, kepada keluarga ini pun saya juga curiga. Kenapa semua keluarga dari almarhum tadi melarang? Ya, melarang. Kalaupun tidak melarang, nggak mengizinkan. Tidak meminta juga. Nah, tidak meminta, apalagi meminta, nggak mengizinkan. Ada apa ini? Ini menimbulkan tanda tanya. Hari ini tanda tanya. Saya yakin beberapa saat kemudian akan menjadi bukti mati yang begini. Tapi aneh, waktu 6 pengawalnya Habib Rizik dibunuh atau terbunuh di kilometer 50, keluarga nggak ada yang izinkan diotopsi 66. Ya karena diduga ada yang disembunyikan oleh aparat atau oleh pemerintah. Nah, karena itu kemudian ingin dibenarkan dengan hasil otopsi iya, begitu. kemungkinan akan ya pokoknya untuk Kamuflase lah. menutup atau melindungi kesalahan mungkin dari aparat. Nah, pada kesempatan ini dan dari contoh yang saya katakan tadi, saya cuma meminta kepada pemerintah, sampai mana tanggung jawab pemerintah untuk menjaga rakyatnya. Padahal pemerintah itu diangkat oleh rakyat, dihidupi oleh rakyat, diberi amanah oleh rakyat. Katanya kita negara yang berdasarkan Pancasila, negara beragama. Bahwa tuntutan terhadap tingkah laku kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Tapi begini Pak Narko, kan KPPS itu yang meninggal ada 800 ya yang meninggal. Masa nggak ada satu keluarga pun yang mengizinkan gitu? Tidak ada faktanya. Kira-kira Karena ada satu orang dokter mau coba malah diintimidasi. Dokter siapa? Hasibuan atau dokter siapa itu? Oh ya Hasibuan itu ya. Hasibuan. Nggak jadi. Iya. Belum lagi satu. Dulu saya ingat sebelum yang kasus tadi yang saya katakan, ketua KPU yang lalu, Kamil Manik, itu juga katanya keluarganya nggak mengizinkan diotopsi. Padahal jenazahnya dilihat orang mencurigakan begitu. Nah ini menimbulkan kecurigaan rakyat banyak, termasuk saya. Ada apa ini? Di mana tanggung jawab pemerintah? Dan di mana kehormatan dan tanggung jawab keluarga? Kok nggak mau di keluarganya mati gitu? Dan yang mati ini para aktivis, yang menurut saya itu pejuang-pejuang rakyat. Karena ini mereka menyuarakan kepentingan rakyat. Memang bentuk menyuarakan kepentingan rakyat, mengoreksi pemerintah. Itulah mencurigakannya. Tinggal nanti bapak, ibu, pirsawan atau yang mendengar ini mikir sendiri. Apalagi keluarga, mikir sendiri. Pertanggungjawabannya ini dunia akhirat. Itulah Bu Rahma. Iya. Karena kalau kita baca di media ini ke Om Lim ya, pihak keluarga mengatakan ya mungkin karena dari diary di Medan, dari Sidikalang ke Medan, dari Medan ke Desa itu naik mobil, jendelanya dibuka masuk angin gitu ya. Jadi kayak disimplifikasi langsung jump to conclusion serangan jantung gitu. Kalau saya bilang nggak masuk angin, dari ke Medan tuh daerahnya dingin.
Ya mungkin Nggak ya. perlu pakai AC. Pegunungan itu Bukit Barisan. Saya orang Medan. Tahu bener. Katanya nggak ada AC-nya jadi ini. Ya memang nggak perlu. Ya memang nggak perlu. Ya. Ya dingin sekali. Rincian itu malah menjadi curiga. Harus sebutkan makan durian. Iya disebut di media karena banyak makan duren di Medan. Jadi kayak ingin membenarkan ini loh ya. serangan jantung gitulah gitu ya. Jadi Justru orang itu. karena kan orang serangan jantung atau tidak itu yang menentukan bukan dari makan duren atau dibuka kaca mobil, tapi ya tadi itu dokter mestinya ya. Ya ini kita punya riwayat tadi yang Munir itu yang bisa terungkap ketika di otopsi ya. Tapi Munir kejadiannya di rumah sakit Belanda ya. Di luar negeri. Di luar negeri. Ada keluarga juga yang membolehkan Di Belanda. Pesawatnya menuju Belanda. Rumah sakitnya rumah sakit Belanda. Sana lah. di sana sehingga objektif hasil otopsinya. Iya. Kalau di Indonesia nanti jangan-jangan kayak 16 Laskar FPI itu hasil otopsinya kan ya. Nggak beda kalau 16 kali itu tanpa izin diotopsi. Karena ada sesuatu yang ditutupi. Ada yang ingin dihilangkan. Ada yang ditutupi atau dihilangkan dan lain sebagainya. Itu tanpa izin diotopsi. Nah ini gini Pak Om Lim, kita nggak bisa diam saja membiarkan dan menganggap ini semua wajar-wajar saja begitu. Sampai kemudian terus disusul. Karena tentu kita tidak ingin kejadian meninggal mendadak dari para aktivis ini terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak meskipun umur di tangan Tuhan ya. Tapi ini tentu kita sikap kritis kita, sikap waspada kita ini terus harus kita dengungkan begitu ya. Jika masyarakat aware, contohnya ketika kasus Munir terjadi masyarakat begitu perhatian publik. Ya akhirnya kan meskipun tidak diusut tuntas, akhirnya itu mudah-mudahan tidak disusul dengan kasus-kasus lain. Kita tidak ingin terjadi lagi. Ya jadi begini, Mbak Rahma, saya kira saya terima kasih lah dengan Mbak Rahma kita mencoba membicarakan persoalan ini. Mungkin bagian orang mungkin takut kok terlalu ini kan mati adalah masalah ajal kan kemarin saya di WA gitu. Tetapi ini persoalannya kan pada suatu keadaan yang tidak wajar. Pada rezim yang orang sudah mencurigai kepala presidennya ini selalu mempermudah persoalan-persoalan ini. Dan aktivitas terakhirnya ini juga mencurigakan. Nah, itu. Artinya ini tidak boleh dianggap biasa karena akan terulang itu dan terlalu banyak asap. Kalau terlalu banyak asap pasti kan ada apinya. Jadi harus segera dihubungkan ini. Apa yang menimbulkan kok seperti ini sangat-sangat mudah. Tadi disebutkan masalah KPPS. Itu kan sangat luar biasa jumlahnya, dianggap nyamuk saja nggak ada harganya manusia ini. Tidak diusut itu. Masalah Kanjuruhan juga tidak diusut. Kanjuruhan juga tidak diusut. Jadi kayak murah nyawanya. Iya, ini kemudian tidak heran kalau sampai Pak Taufik Baudin ini pekerjaan apa itu orang-orang apa PKI lah yang Orang nggak beragama. Hah? Orang nggak beragama. Orang nggak beragama. Nah ini kan presiden yang bertanggung jawab, rasa kasih sayang pada masyarakat. Tentunya mengusut ini, memperdulikan ini, tapi tidak peduli soal ini. Maka kemarin saya dengar, apabila ada rencana gerakan dari mahasiswa UI, karena Faisal Basri juga alumni UI, mereka meminta kepada senior-seniornya, kepada Fakultas Kedokteran untuk supaya dilakukan otopsi. Ini bukan hal yang tabu. Kalau Indonesia ini mempunyai suatu gerakan semacam intelijen swasta yang diperbolehkan, pasti sudah ada. Kalau sekarang kan perorangan mau mengusut itu kan pasti akan dicurigai. Nah maka menurut saya ini sangat penting sekali ya, supaya siapa yang melakukan ini itu nanti di akhir masa pemerintahan ini tidak akan terulang pada pemerintahan yang akan datang. Nah tentunya kita berharap presiden terpilih nanti kalau jadi Pak Prabowo nanti sudah memulai memimpin, memperdulikan persoalan-persoalan ini. Bisa saja dia tidak mempunyai wewenang sekarang, tetapi nanti rakyat akan mencintai, akan mendukung atau tidak presiden yang akan datang. Apakah masih mencampur adukkan urusan-urusan rezim yang lama dengan yang akan datang? Saya kira sekali lagi masalah pembunuhan ini bukan hal yang biasa ya. Ini Kematian. Oh iya, kematian. kematian ini kan tentu merampas hak Tuhan yang untuk melanggar ini. Saya kira mungkin itu. Iya, kita
pasti banyak yang komen ini nanti ya di channel ini, di video ini ya pasti. Ini omon-omon saja gitu ya Pak ya. Ini dugaan-dugaan saja, spekulasi. Ya memang tugas kita jurnalis ini, memang tugas kita, masyarakat hanya omon-omon karena kita tidak punya fasilitas. Bukti. Kita tidak bisa melakukan otopsi. Memang tugas kita ini untuk membangkitkan, tugas kita omon-omon untuk membangkitkan kesadaran publik. Kesadaran pemerintah. Iya. Paling pokok pemerintah. Iya, kesadaran publik agar mendesak pemerintah. Yang gitu mati maksudnya. ini bukan kambing. Nah, ya. Agar Manusia. kematian ini tidak dianggap wajar begitu ya. Ada 800 meninggal, ya adem-adem aja gitu ya. Dibilangnya hanya kelelahan. Kelelahan, kelelahan. massal, wabah lelah. Ada itu. Nah, ini Kecapean. Iya. Nah, Karena jalan sekian jam. Nah, ini apa kuncinya itu kan di otopsi begitu ya, Pak Antoni begitu ya. Nah, ini Pak Antoni sendiri nih berharap selanjutnya ada desakan yang lebih konkret untuk kasus Faisal Basri agar diusut gitu, nggak didiamkan gitu. Iya, yang mengetahui persis ini kan keluarga. Apakah ada historis mengenai penyakitnya itu dan sebagainya. Jadi kalau memang ini ada kecurigaan, itu seharusnya adalah kita semua mendorong bahwa keluarga ini berani untuk melakukan otopsi. Kalau di situ dilihat bahwa ada kecenderungan ini kematian tidak wajar. Ini mereka yang tahu. Nah, tetapi apakah itu diintimidasi apa segala? Nah, keluarga ini harus melanjutkan perjuangan dari almarhum. Almarhum menyuarakan itu dengan risiko. Kalau risiko itu kemudian terjadi, ya, jadi kematian gitu, maka keluarga harus mendukung dengan melakukan bahwa apakah ini risiko ini adalah memang yang sengaja itu terjadi gitu. Nah, ini yang kita minta kepada keluarga, beranilah untuk itu. Lanjutkanlah perjuangan dari almarhum ini gitu. Tapi biasanya memang diintimidasi begitu ya Pak Narko ini keluarga sehingga banyak ya. Diduga ya. Bayangin aja contohnya tuh KPPS 800-an lebih, satu pun tidak ada yang meminta diotopsi. Bahkan ada dokter yang minta diintimidasi. Ya, itulah. Timbul pertanyaan besar sekali, ada apa? Ya, itulah bahwa kalau seandainya keluarga langsung minta begitu, pasti dukungan dari masyarakat banyak. Pasti dia terlindungi dari dukungan masyarakat itu gitu. Tapi kalau dia memang silent sendiri saja, ya otomatis intimidasi ini akan keluar. Tetapi kalau dia secara terbuka minta ini di otopsi, otomatis ada social control kan gitu kan, yang untuk melindungi si keluarga, simpatisan atau simpati dari masyarakat itu akan timbul gitu, dan otomatis akan melindungi. Mungkin itu loh. keluarganya takut menyusul Faisal Basri kali gitu ya. Ya, bisa jadi. Secara ini kan Mungkin saja. ya kan, akhirnya daripada ya udahlah gitu ya, yang penting selamat begitu atau bagaimana kita tidak tahu, mungkin ya kita ini menduga saja pastinya. Tapi bisakah Pak Narko otopsi ini dipaksakan, misalnya tadi itu ada mahasiswa UI mendesak agar dia otopsi tanpa izin keluarga, bisa tidak? Wah, saya nggak tahu aturannya, tapi setahu saya kalau tidak ada izin keluarga bisa dipermasalahkan juga. Kecuali itu adalah kasus yang pembunuhan terbuka gitu ya, polisi ada hak untuk itu. Iya betul, untuk mengusut. Ya, untuk mengusut untuk itu. Sebetulnya polisi sekarang juga punya hak. Iya. Makanya saya tadi katakan, pemerintah di mana? Iya. Ada warga negaranya yang kemudian aktivis beberapa kali meninggal, mati. Tidak ada upaya untuk menyidik penyebab kematiannya itu. Sampai di mana? Itu saya kata-kata gitu. Di mana tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya? Baik, lepas daripada itu kita ke aktivitas Faisal Basri ya. Karena baik Rizal Ramli maupun Faisal Basri itu kerap aktivitas sebelum tutup usia itu kerap menyinggung-nyinggung oligarki begitu. Salah satunya Rizal Ramli ke Rempang waktu itu. Di Pulau Rempang itu bahkan sangat vokal sekali. Rizal Ramli menyuarakan bahwa Rempang akan dijadikan markas militer Cina gitu ya. Dan tidak lama dari itu langsung masuk rumah sakit tadi seperti info dari Pak Antoni ya. Jadi kayak langsung bersentuhan dengan oligarki. Demikian juga Faisal Basri nih soal
Blok Medan, Blok Medan. nikel, penyelundupan nikel begitu kan. Iya. Ini kan langsung ke oligarki begitu ya. Nah, saya jadi ingat, ini sebenarnya tadi saya infokan, saya juga mengundang Said Didu sebenarnya. Salah satu yang tersisa, maksud saya aktivis yang sangat vokal melawan oligarki ya Pak Said Didu juga. Karena kita tahu aktivitas Pak Said Didu ini sangat vokal menyuarakan isu PSN PIK 2. Ya, PIK 2 ini sangat bersentuhan dengan oligarki pastinya. Nah, ini kita lihat benang merahnya nih ya kalau Pak Umlim. Kalau sudah langsung bersentuhan dengan oligarki kayaknya memang lampu merah ini ya. Karena misalnya kayak Rocky Gerung gitu kan, bersentuhannya dengan Sylvester cuman masih ini itu kayaknya masih aman-aman aja deh. Tapi jadi kuncinya di situ ya kalau Pak Umlim melihatnya. Jadi pertama sangat betul sekali ini tadi saya singgung masalah asap dengan api ya. Masalah apa yang dilakukan ceramah-ceramah atau apa kajian Faisal Basri itu jelas menyebut nama, menyebut aktivitas pencurian nikel ilegal dan sebagainya. Dan tentu nama ini menyangkut anak mantu ya, kalau orang menduga seperti itu. Ini yang menjadi bisa naik pitam gitu. Nah, jadi di sini akan kita lihat siapa yang memerintahkan ini sebenarnya akan bisa terusut itu. Apalagi orang sekarang mengkhawatirkan Said Didu masalah PIK gitu. PIK 2 ini kan suatu PSN yang tidak bertanggung jawab ya. Kemarin sudah diungkap banyak PSN yang orang ngawur dari Pak Bivitri, dari Pak Antoni, kan semua rakyat sudah tercerahkan tentang asal muasal dari PSN itu, yaitu ada di dalam Undang-Undang Ciptaker yang sebenarnya sudah dibatalkan dan dikeluarkan paksa dengan mengeluarkan Jokowi, yaitu dengan Perpu. Dan Perpunya itu melalui Perpres juga Pak ya, PSN-nya itu. Perpu langsung ya presiden. Ya terus setelah itu ya melalui peraturan pemerintah. Jadi ini kan yang sangat lucu, yang sangat diungkap bahwa ini proyek ya. Kalau saya mencontohkan begini, kalau di luar negeri ya, saya lama di Jepang, saya amati bagaimana para pengusaha oligarki itu mendapatkan proyek dari pemerintah. Pemerintah itu sudah menentukan di mana area industri, di mana area perumahan, di mana area perkantoran, di mana. Jadi semua itu berebut untuk mencari proyek dari pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang diterbitkan pemerintah. Tetapi ini dia punya proyek ini yang dikatakan PSN tadi ditinggal kemana, yang ngurusin swasta dan tidak pakai tender. Mestinya kan adil. Kalau memang ini PSN misalnya itu, siapa yang punya kriteria perusahaan-perusahaan untuk bisa mendapat proyek ini, bisa perusahaan-perusahaan anak bangsa ikut gitu. Jangan ini yang terlihat kan terus kemudian perusahaan Taipan itu dan mendapat uang pula dari negara 40 triliun termasuk BSD dan sebagainya. Ini kan sangat kurang ajar gitu ya. Kita merasa tidak adil ya pemerintah seperti itu. Nah, oleh karenanya ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai ini proyek yang dianggap mungkin proyek penjajahan, yaitu membuat suatu pulau yang lebih besar dari pulau Singapura, yang menutupin pulau Jawa, dan cara perolehannya dihargai dengan 50.000, 40.000 ya. Kemudian kita tahu bahwa di PIK 1 itu harganya 30 juta, 40 juta per meter. Kita curiga bahwa ini setelah dikuasai tanah-tanah rakyat dengan harga seperti itu, kemudian dinaikkan NJOP-nya atau harga jualnya, dimasukkan ke bank, keluarlah uang dari bank kepada pengusaha-pengusaha itu. Bank itu uang siapa gitu loh. Ini kan ketidakadilan yang rakyat mencurigai seperti kayak gitu. Nah ini jangan-jangan ada permainan-permainan untuk persiapan sang presiden ini setelah lengser gitu. Mengapa begitu memberikan hak yang sangat luar biasa kepada atau jangan-jangan punya saham nanti. Nah, jadi ini saya kira yang tentu harus menjadi perhatian presiden yang akan datang ya. Kita lihat bahwa Rempang sekarang henti karena ada perlawanan. Di di Jogja, di Jawa Tengah, di Wates juga terjadi perlawanan. Ini PIK 2 ini
rakyat Indonesia, rakyat Jakarta ini sangat berdosa apabila membiarkan rakyat yang sedang diperjuangkan Said Didu. Dia rela apapun ya untuk membela rakyat yang seperti itu. Saya kira sangat hina kita sebagai rakyat membiarkan apa kejahatan seperti itu. Kita tidak melakukan suatu perlawanan berpangku tangan saja. Ini maka kita harus menyelamatkan negeri ini. Selamat ini tanggung jawab kita. Mumpung belum terlambat ya. Dulu mungkin orang membangkitkan rakyat untuk melawan bahwa kamu tuh dijajah loh. Kemudian melawan Jepang, melawan Belanda, kemudian mereka. Nah ini saya kira cukup walaupun cukup lama, tetapi harus menjadi kesadaran untuk menyelamatkan Indonesia. Ya. Kita sebenarnya juga mengundang Said Didu, tapi Bapak Said Didu ini jawab WA saya, mohon maaf. Karena kemarin sudah confirm katanya datang, ya kan? Tiba-tiba baru saja ini WA katanya mohon maaf, ada sesuatu hal yang sangat urgent sehingga saya tidak boleh dalam tanda kutip tidak boleh keluar rumah. Ya saya pesan sedikit untuk Pak Said Didu, kan selalu cerita dia makan es krim di sana gitu. Mohon Pak Said Didu berhati-hati dengan makanan, ya berhati-hati sekali dengan makanan, kebiasaan makan di mana, ya itu sangat mudah untuk karena ini yang dalam Said Didu ini bukan penguasa saja, tetapi apa itu oligarki itu lebih mempunyai apa centeng-centeng yang banyak yang merasa akan menjadi kerugian bagi mereka. Jadi harus di DPH itu. Kepentingan oligarki ini memang salah satunya kasus PIK 2 ini memang banyak kelucuan yang nggak lucu begitu ya. NJOP-nya tiba-tiba diturunkan. Iya. Diturunkan jadi murah, terus nanti kalau sudah dikuasai terus nanti dinaikkan. Ini kan permainan. Kan ada pelangnya itu di PIK 1 itu. Pelang harga rumah, harga tanah berapa itu ada pelangnya. Jadi kalau kami bertiga ngomong masalah PIK 2 PSN, karena kami melihat ketidakadilan, kalau nggak dikatakan kebiadaban pemerintah terhadap rakyat. Saya udah nggak jelaskan lagi lah di mana kebiadabannya. Tadi lah NJOP diturunkan itu kan kekonyolan. Dan kalau tadi Mbak Rahma bilang oligarki, saya meninjau lebih penting pemerintah. Pemerintah yang memberi karpet merah kepada oligarki. Oligarki itu pengusaha, tapi pemerintah kan yang mengelola, mengoperasikan negara ini. Dia harus adil kepada semua warga negaranya. Bukan dia memberi karpet merah kepada para pengembang yang notabene orang kaya, menggilas rakyat miskin. Dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Melanggar peraturan perundang, melanggar kemanusiaan. Hari ini, kemarin, saya lihat rakyat tertindas itu sudah mulai berani bersuara. Tadinya ngomong pun ditangkap. Karena ada orang yang habis ngomong hari ini dengan Said Didu, besok dipanggil sama polisi. Sempat ditahan dia, nggak tahu udah dilepas atau tidak. Kemarin sekelompok mereka dari warga yang terjolimin ini sempat ke KPK dan dia ke BPN. Pada kesempatan ini, kalau kami berbicara juga, kami mengajak semua rakyat yang tertindas berani melawan kejoliman pemerintah. Kalau tidak, habis. Kalau tidak, habis kita. Jadi masalah ketidakadilan. Pemerintah itu kan harus adil. Itulah kita ribut di sini. Sebenarnya kita mengajak semua rakyat, terutama rakyat yang menjadi korban itu, yang sekarang udah mulai berani. Mudah-mudahan habis ini rakyat makin lebih berani mempertahankan haknya, berbicara kebenaran, menjaga peraturan hukum yang sudah dibuat. Itulah yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan ini Pak Antoni. Iya, jadi ini poin yang menarik. Ada dua hal. Pertama adalah cara mendapatkan PSN-nya itu, atau mendapatkan atau diberikan proyek itu oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah oleh presiden, melalui peraturan presiden, mau apapun itu, yang paling bertanggung jawab ini adalah presiden. Ingat, coba kita mundur sedikit, bahwa sebelumnya ada proyek reklamasi pantai utara Jakarta, Pantura, ya, di mana itu dari 15 pulau yang harusnya itu, lalu kemudian ada cuman terjadi 4 pulau kalau nggak salah, ABCD itu. Ini terjadi pada saat Jokowi jadi gubernur.
sebelumnya itu banyak gugatan-gugatan antara pengembang atau kontraktor pada saat itu dengan kementerian. Itu waktu kementerian itu melawan kontraktor pengembang yang sekarang kita kenal oligarki. Mereka melawan dan menang. Lalu mereka diusut lagi, digugat lagi, kalah dan sebagainya. Di zaman Jokowi diberikan lagi itu reklamasi. Lalu konsep dari reklamasi itu adalah berbeda atau menyimpang dari konsep reklamasi melalui peraturan presiden tahun 1995. Menyimpang itu, karena pada saat itu tidak ada yang namanya pulau-pulau. Jadi konsepnya adalah menyatu gitu. Karena dasar itu adalah katanya dasar reklamasi 15 pulau itu adalah peraturan presiden tahun 1995 pada saat itu. Itu pertama. Terus yang kedua, reklamasi ini tanpa ada yang namanya badan otorita. Itu harusnya diserahkan hak pengelolaan reklamasi itu adalah di pemerintah daerah melalui badan otorita seperti badan otorita fluid. Nah, kan ada kan? Itu milik Pemda itu. Lalu kemudian baru dikasih pembangunan perumahannya misalnya kepada swasta. Jadi dia pengembang khusus, bukan pemilik dari lahan itu. Nah, sekarang menarik kan tadi Om Lim mengatakan ini tanpa tender dan sebagainya. Yang 15 pulau ini juga sebetulnya tanpa tender mereka diberikan ini ya. Yang menarik kita contohkan misalkan kasus seperti di Singapura itu Marina Bay itu kan reklamasi. Itu haknya adalah di pemerintah Singapura. Lalu kemudian kontraktor itu diberikan atau pengembang siapa yang bisa mengembangkan kawasan ini yang lebih baik, yang lebih menguntungkan kepada pemerintah. Nah, di situ ada konsep-konsep pengembangan. Salah satunya ya yang menang kan yang ada kasinonya kan, kasino Marina. Tender lah itu. Itu tender gitu kan. Nah, nggak seperti Dan itu tetap milik pemerintah. Itu tetap milik pemerintah. Mereka cuma pengembang aja, mereka dapat konsesi sekian ya nantinya bagaimana gitu ya. Haknya seperti kita, dia membangun seperti gedung di Sudirman lah, di mana ya seperti begitu aja gitu. Nah, sekarang yang menarik, ini menyambung tadi poin Om Lim ini sangat bagus sekali. Kenapa bahwa PSN itu diberikan kepada satu perusahaan tanpa tender, tanpa ini gitu. Ini juga melanggar. Kalau PSN-nya itu, pertama adalah status PSN-nya sendiri sudah melanggar. Apa yang namanya strategis, apa yang namanya nasional, itu tidak ada. Jadi makanya kita lihat status PSN ini dari A sampai Z itu bisa dimasukin aja yang namanya PSN gitu kan. Semua bisa masuk, sesuka-suka dia. Nggak ada definisinya. Nggak ada definisinya, sesuka-suka presiden melalui peraturan presiden. Kan tinggal ditambah-tambah gitu kan. Itu. Nah jadi apa? Haknya untuk itu PSN. Itu pertama dari status. Kedua dari pengelola. Apa haknya PT di situ mengelola PSN? Apa hak dia? Tanpa melalui tender dan sebagainya. Kalau ini katanya kawasan wisata, semua orang yang bergerak, semua pihak atau semua perusahaan itu boleh melakukan tender dong. Minta dong. Itu kan nggak seluas berapa? Katanya Said itu bilang kalau nggak salah kalau ini diperluas sampai nanti bisa 100.000 hektar dimiliki oleh dua perusahaan. Satu perusahaan. Ya, satu perusahaan atau 1-2 ini cuman sebagai cangkangnya saja, tapi ultimate benefitnya, boneka kecil-kecil. Ultimate benefitnya kan sama satu Bang, orang. gitu. Dan dia lagi. Ini bagaimana gitu? Jadi saya rasa itu poin yang sangat bagus sekali gitu, karena contoh di Singapura, dimanapun itu harus melalui tender pemberian, dikuasain dulu oleh pemerintah kalau dia PSN, lalu kemudian itu kan ketiga bahwa PSN ini kita ada undang-undang di konstitusi, undang-undang dasar konstitusi bahwa setiap orang boleh memiliki hak milik. Dan hak milik itu tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh siapapun. Kalau nggak salah Pemerintah juga tidak pasal boleh. 28 Undang-Undang Dasar 45. Iya. Poin berapa gitu.
pasal 28D kalau nggak salah ayat ke Dan ini dengan 5. alasan PSN, rakyat di wilayah BSD dan Tangerang ya, Ya itu harus melepas tanahnya dengan harga 50.000 per itu meter. artinya melanggar dari HAM tadi, hak asasi manusia, konstitusi. Jika melanggar berurusan dengan hukum, jika menolak melepas tanahnya ini rakyat dihadapkan. Nah itu kan berarti kan udah tirani sekali toh. Sangat Itu sudah tirani itu. Nah negara kita adalah negara hukum bukan negara tirani. Kecuali presiden berani mengatakan sekarang I'm the law kan gitu kan. Sekarang saya raja gitu kan. Iya, saya adalah hukumnya adalah melalui dia gitu kan. Nah itu kalau berani gitu. Tapi Iya. kalau negara kita negara hukum ya itu harus tidak boleh memaksa begitu. Ada konstitusi yang itu. Jadi saya rasa itu poin sangat Nah bagus ini sekali. sebenarnya sudah terang benderang ya Pak Narko ya, ketidakadilan ini sudah tidak ada lelahnya sebenarnya kita suarakan ya, banyak Iya, orang yang menyuarakan, yang sebenarnya terang benderang begitu ya, tapi masih banyak ada yang masih tertutupi dengan berbagai kepentingan begitu ya, mungkin hati kecilnya sih tahu bahwa ini adalah tirani dan lain sebagainya, cuman dengan berbagai kepentingan atau dan lain sebagainya, tetapi ada juga yang karena takut begitu Pak Narko. Jadi rakyat ini sebenarnya apalagi contohnya ketika Habib Rizik itu kasus 212 ya dengan wah rakyat turun dengan begitu banyaknya setelah Habib Rizik ya itu sebenarnya mau dibunuh juga mungkin dulu itu yang nggak berhasil ya akhirnya Laskar FPI atau yang menjadi korban. Setelah itu kan langsung gaungnya seperti shock terapi. Jadi kalau melihat kondisi rakyat saat ini seperti apa Pak Narko? Seperti ketakutan begitu nggak sih Pak Narko dengan ini pengaruh dengan Saya sudah ke lapangan. Saya sudah ke lapangan. Sehari sebelum ke lapangan, kita udah janji dengan beberapa masyarakat untuk ketemu di satu titik. untuk kasus apa ini? Untuk PSN, PIK 2 PSN. Begitu kita sampai ke sana, orang-orang itu tidak ada semuanya. Tidak ada, nggak ada yang berani nemui kita. Kemudian kita cari informasi. Karena ada seseorang beberapa hari yang lalu memberikan keterangan kepada saya Didu dan dia dipanggil polisi dan sempat ditahan. Saya tidak tahu habis itu sampai tempat atau tidak. Karena itu rakyat sangat ketakutan, apalagi di tempat itu segala macam bentuk intimidasi oleh preman maupun oleh aparat. Aparat itu aparat, sehingga masyarakat nggak berani. Nah kemudian setelah saya Didu, kita ada kelompoknya Pak Din Samsudin juga ke sana. Sekarang keberanian rakyat sudah mulai berani. Kalau rupanya dari rakyat yang lain juga peduli atas penindasan yang terjadi pada mereka. Yaitu kemarin mereka sekelompok dari mereka puluhan atau mungkin ratusan gitu sempat ke KPK melaporkan ini. Terus sampai juga ke BPN. Memang ketakutan. Karena kalau di Rempang sempat berhasil ya rakyatnya bersatu waktu itu ya Rempang itu. Tunggu, Rempang itu yang saya ingat sampai penduduk Malaysia, Riau bersuara semua. Karena sentimen ras Melayu diangkat. Ini katanya penindasan terhadap ras Melayu. Dan banyak informasi dari pemerintah ini yang tidak benar. Katanya Pulau Rempang itu baru dihuni sejak tahun setelah kita merdeka lah katanya. Dalam catatan rupanya di dalam catatan pemerintah Belanda maupun Portugis ini tahun 1800-an berapa udah ada penduduk di situ. Jadi yang lain bersuara termasuk dunia internasional. Banyak bersuara. Berhenti. Seandainya pun itu tanah Ini juga kosong. baru berani melawan karena luar PSN udah mulai bicara. Tadinya nggak berani. Iya. Seandainya pun itu tanah kosong, kan bukannya berarti orang yang tinggal di situ di Pulau Rempang diusir lalu diberikan konsesi kepada pengusaha perusahaan China kan gitu kan? Terus asing lagi. Jadi kayak Logika Israel ke berpikirnya. Palestina, ini kan baru ini bukan punya. Logika berpikirnya itu memang pembenaran saja. Pembenaran. Ini juga pembenaran. Tapi waktu itu rakyat bersatu untuk melawan dan alhamdulillah Iya. Rempang bukan nggak jadi, mungkin ditunda ini sampai Dan ada itu seluruh Indonesia ya. Tapi saya rasa rakyat yang bersatu bukan hanya di Pulau Rempang, tadi ada Se-Indonesia. Melayu Iya. dan se-Indonesia Bahkan juga. Dari Melayu Malaysia Jakarta tuh. banyak yang ke sana kan gitu kan. PSN PIK 2 ini kurang ini ya karena memang mungkin kapitalnya lebih besar untuk membungkam ya.
memang tertutup. Perpres itu saya lihat itu keterangannya si Bipitri. Ini dikeluarkan malam-malam juga deh. Ya saya nggak tahu tiba-tiba ada perpres katanya. Tahu ada perpres. Ya pokoknya perpres kan kapanpun kan cuma sepihak. Bahkan aja. hari libur kan. Iya kan sepihak aja, dia tinggal tulis, tinggal 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 ini kan diumumkan saja. Harusnya kan ada sosialisasi. Apalagi berkaitan dengan publik. Woi, ini mau dibangun gini. Nggak ada Berkaitan perpres. dengan tanah orang Tanah begitu orang. ya. Dan perpresnya sendiri itu melanggar hukum. Iya. Karena perpres yang awalnya itu tanpa ada rujukan hukum, tanpa ada rujukan undang-undang. Dia cuma merujuk undang-undang pasal di konstitusi pasal 4 ayat 1 atau 2 yang mengenai kekuasaan presiden. Jadi presiden ini Jokowi artikan atau menerjemahkan pasal itu adalah seolah-olah itu pasal kekuasaan mutlak kan gitu kan. Ya saya nggak ngelihatnya dari sisi hukum deh. Tapi lihat dari kemanusiaan dan keadilan. Iya. Itu lahan ada penduduknya. Ada manusianya. Dan itu lahan produktif yang menghidupi rakyat situ. Tapi kemudian digusur. Kalau Mbak Rahma ke sana, biadab saya udah lihat. Di PIK 2. Di PIK 2 itu. Tanah rumah itu sudah di bawah semeter lebih dari gundukan-gundukan tanah yang kalau hujan pasti tenggelam gitu. Jadi saya lihatnya ke situ. Apalagi sekarang entar lagi Oktober ini kan musim hujan. Iya bisa ya udah otomatis. Memang kan saluran air dibuntu sehingga banjir, Iya, itu betul. cara mengusirnya. Ini udah memang Laut katanya dipagar, bukan katanya main dipatokin bambu gitu kan. jadinya nanti akan kebanjiran itu. Jadi mereka nggak bisa cari uang, Nggak bisa cari makan dan cari makan ke laut. kalau jadi jangan jadi. Saya bilang Tidak sama rakyat boleh jangan jadi. Kalau jadi itu jadi negara tersendiri. Karena milik seseorang atau milik satu perusahaan. Satu dua perusahaan. Mungkin Dengan satu wilayah seluas itu. dengan luas ratusan ribu hektar itu ditutup itu. Kan dia negara Dan sendiri. kelucuan yang nggak lucu lagi, di Perpres itu dikatakan PSN itu adalah wilayah PIK 2. Proyek PIK 2 adalah PSN. Tapi nggak dijelaskan PIK 2 itu meliputi wilayah mana saja. Iya nggak disebut itu. Itu bisa Jadi- sampai kemana? Yang jelas udah keluar Tangerang, sampai udah Serang, udah Banten ya. Saya bilang Ya, bisa mau, udah mau diperbesar, ya. diperluas terus itu PIK 2-nya karena nggak ditulis di undang-undangnya itu PIK 2-nya itu mana aja gitu. Makanya. Jadi semuanya dibikin karet. Ini harus dihentikan. Iya. Harus Kalau dihentikan. tidak dihentikan, ini akan menjadi satu presiden atau ya ini musibah lah untuk bangsa Indonesia. Ya, Tidak semuanya boleh tidak terjadi. bisa dibiarkan. Tidak bisa Tidak dibiarkan. bisa dibiarkan aktivis gugur begitu saja tanpa ada pengusutan. Semua jadi tidak bisa tanpa didiamkan saja. Semua harus diusut tuntas begitu ya. Jika memang meninggal secara wajar itu harus dibuktikan begitu ya dengan otopsi dan lain sebagainya ya. Demikian juga kasus-kasus perampasan tanah seperti ini dan lain sebagainya ini harus dihentikan juga begitu ya. Tetapi kalau saya ke Pak Narko dulu. Pak Narko ini kan sering berkesentuhan dengan rakyat begitu ya. Dan mengatakan sendiri rakyat banyak yang takut. Nah ini bagaimana caranya Pak Narko? Pak Narko sendiri takut nggak? Kalau untuk kebenaran nggak takut saya udah. Menegakkan kebenaran, kita bersuara ini, ya ke Pak Antoni, Om Lim ini, kita punya rasa takut itu sudah di mana kita letakkan gitu. Ya, di mana kita letakkan. Karena kita berhadapan dengan, kita tahu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi ya apa boleh buat, ini tanggung jawab. Ya. Takut ada tapi ya kita ketekan lah gitu. Kita tekan. Sampai sekecil apa mungkin. Tapi kita bicara Kebenaran, kebenaran, keadilan, kebenaran, keadilan terutama itu kan. Karena memang di sini penindasan atau pengabaian terhadap rasa keadilan itu nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Kalau saya ini ya jujur, saya sebenarnya takut juga. Kadang-kadang saya jujur takut. Tapi rasa takut saya ini nggak ada apa-apanya dari yang akan terjadi jika saya diam saja. Akan jauh lebih menakutkan yang terjadi kalau saya diam saja. Jadi saya memilih tidak takut karena kalau saya takut yang terjadi jauh lebih menakutkan lagi. Hancur. Ini cerita aja ini sebentar. Barusan kemarin semalam ada ponakan saya itu pilot ya, sekolah di Curug gitu, datang ke rumah main. Dia bilang,
Iya, alhamdulillah saya bisa jadi pilot meskipun karena nggak bayar kan sekolah di Curug. Teman-teman seangkatan saya itu anaknya supir angkot, anaknya supir truk begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi kapten karena bisa sekolah di Curug nggak pakai bayar sekolah pilot. Tapi sejak 2019 periode Jokowi periode kedua itu sudah dihapus tante katanya. Itu mendengar itu hati saya mendidih tau nggak? Jadi orang miskin, anaknya supir truk itu harus tetap jadi anaknya jadi supir truk lagi, nggak bisa jadi pilot. Anaknya supir angkot akan jadi supir angkot lagi, nggak bisa jadi pilot karena sekarang sekolah pilot bayar, dihapus itu program. Saya ingat pada kemarin baru seorang pengusaha ya level menengah gitu. Bang, kondisi saat ini sekarang rakyat miskin itu jadi sangat miskin dan kita yang di tengah ini jadi dimiskinkan. Tapi yang kaya main meningkat. Seorang pengusaha ngomong kepada saya baru. Jadi dia katanya gini, nah gitu. Jadi katanya rakyat miskin itu sudah sekarang sangat miskin, yang tadinya di tengah dimiskinkan, tapi yang di atas makin tinggi. Seorang pengusaha ngomong pada saya. Zaman apa ini Pak Antoni? Ya itu, zaman Jokowi. Silakan Om. Era Jokowi loh. Waktu kita sudah habis untuk membicarakan kejahatan demi kejahatan selama 9 tahun. Dan rakyat ingin sekali berulang-ulang melengsarkan ini, tidak bisa. Dan sekarang masa terakhir ini kita lihat ternyata bukan untuk mengevaluasi, tetapi malah melarikan diri dengan alasan 40 hari menjelang pelengseran dia akan di sana. Kalau melarikan diri masih penting ya Pak Om Mursalin. Ya. Tapi sekarang sedang menyiapkan pertahanan supaya dia kalau lengser aman. Ya. Itu yang kita lihat sangat menjijikkan sekali, yaitu menghadiri ulang tahun mungkin Gerindra, ya. Bagaimana dia memuji-muji dan mengangkat-angkat Prabowo bahwa itu teman saya dekat dan berulang-ulang sampai seperti itu. Saya kira ini yang mestinya jangan sampai terpengaruh. Maka mengapa perlu dilengserkan? Ada dua hal. Pertama, supaya bisa dirinci tentang kejahatan-kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin setelah lengser, kemudian pemerintahan baru, kejahatan-kejahatan yang telah dibuat, kerugian-kerugian yang telah dilakukan, kemudian bilang begitu saja. Ya. Saya kira itu sangat perlu sekali segera dilakukan itu. Harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, dan harus menjadi patokan pemerintahan yang akan datang supaya didukung oleh rakyat, juga membedakan. Jangan turuti konon dia minta pasang berapa menteri yang diminta oleh Jokowi. Pokoknya kejaksaan, Polri, itu diminta orang-orang yang seolah-olah masih dalam kendalinya dia. Orang kan membaca seperti itu. Terutama rakyat Rempang. Bahlil ini yang membuat musibah besar gitu ya. Membuat penghancuran terhadap bukan saja Rempang saja sebenarnya. Nah, andai kata orang seperti dia dipasang lagi di pemerintahan ini, saya kira ini akan menjadi kemarahan rakyat. Jadi maka memasang menteri itu juga menjadi patokan bahwa Prabowo tidak bisa dikendalikan. Mungkin sekarang dia masih ketawa-ketawa. Jadi rakyat berharap ya untuk tetap mengadili dan mengambil semua harta-harta yang sudah diambil. Saya kira banyak sekali gitu ya. Dan kekuasaan-kekuasaan yang telah diberikan kepada kolega-koleganya harus ada penyelesaian itu. Jadi harus ada pemutihan, harus ada pertanggungjawabannya. Ini yang terakhir nih ke Pak Antoni ya. Pak Antoni kan nggak banyak seperti saya sampaikan tadi ekonom yang berani kritis gitu ya, melawan kepentingan oligarki, mengkritisi kebijakan pemerintah yang mencederai keadilan ekonomi rakyat begitu ya. Nah, nggak banyak, salah satunya Pak Antoni dan sedikit. Nah ini kan semakin tinggal sedikit ini Pak Antoni. Kalau Pak Antoni sendiri tadi itu bagaimana sikap ke depannya? Ini tadi itu pertanyaan saya. Ada takut juga nggak Pak? Saya kok tidak bermain dengan perasaan takut atau tidak takut gitu. Tapi saya mengkritisi satu kebijakan. Jadi saya pada waktu 2014 saya itu saya bergabung di partai politik. Saya sebagai ketua DPP, bidang ekonomi dan moneter.
Lalu kemudian saya melihat apa yang awal-awalnya kebijakan pemerintahan Jokowi yang didukung oleh partai tersebut yang saya bergabung, tapi saya lihat bahwa ini adalah tidak sesuai dengan atau tidak berpihak kepada masyarakat. Pertama, saya sebutin aja 2-3 supaya kita jelas. Pertama adalah sewaktu harga minyak mentah dunia turun sampai 50%, malah BBM kita premium pada saat itu masih di harganya dinaikkan dari 6.500 ke 8.500. Itu 6.500 saya sudah untung gitu. Gimana mau memeras rakyat sampai dinaikkan 8.500? Itu pertama. 1 Januari 2015 kereta trayek 20 kereta ekonomi itu dihapus. Artinya subsidinya dihilangkan. Pada tahun 2015 itu juga dicanangkan atau dilaksanakan mengenai subsidi biodiesel, ya, biosolar, biosolar atau biodiesel itu yang B30, B15, B20, B30 itu adalah subsidi kepada perusahaan minyak kelapa sawit. Subsidinya pada saat itu sangat besar sekali, 4.000 per liter jatuhnya ya. Nah bayangkan, padahal di solar apa di premium subsidinya nggak begitu banyak gitu. Nah dari situ saya mulai keluar dari partai politik, saya mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi saya melihatnya ya ini saya mengkritisi kebijakan, jadi sudah tidak ada yang namanya takut dan tidak takut gitu. Karena ini adalah ada ininya kebijakannya yang tidak benar, saya menceritakan di situ menjelaskan kenapa itu tidak benar gitu. Nah itu dari komparasinya. Jadi apa yang saya lakukan kok saya tidak pernah ada rasa takut dalam arti wah nanti diapa-apakan begitu ya. Karena saya menceritakan yang benar gitu. Seharusnya kita berharap pemerintah itu justru mendengar apa dari masukan dari para ekonom lah ya. Karena apa? Ini bukan untuk kepentingan pribadi kita. Bahkan pemerintah seharusnya adalah berterima kasih kita memberikan masukan, bahkan kadang-kala dengan solusi tanpa dibayar oleh pemerintah. Nah, contohnya lagi misalnya bahwa subsidi harga BBM, Pertalite dan solar dinaikkan pada 3 September 2022. Pertalite dari 7.600 menjadi 10.000. Lalu solar dari 5.150 menjadi 6.800. Lalu di situ alasannya dinaikkan apa? Alasan dinaikkan adalah karena APBN bisa jebol. Karena subsidinya sudah mencapai, subsidi BBM sudah mencapai 502 triliun. Padahal ini adalah pembohongan publik. Lalu saya katakan ini adalah pembohongan, tidak benar. Saya memberikan datanya, tidak benar segitu gitu. Subsidinya nggak benar. Padahal malah sebetulnya kenaikan harga minyak mentah itu membuat pemerintah untung. Karena dia cuma melihat dari sisi subsidinya saja, tetapi pemerintah itu kan memproduksi pada saat itu sekitar kurang lebih hampir 700.000 barel per hari minyak mentah. Oke, 40% untuk si kontraktor, dia dapat 60%. Masih ada 60% itu 400.000 barel per hari, itu tanpa biaya. Karena 40%-nya biayanya udah dibayar dengan 40% gitu. Jadi sebetulnya ini kalau harga ini naik, ya dia menikmati gitu. Kalau dia $80 ya kali 400.000 per barel dikalikan ke liter, jadi $100. Kalau barel ya sudah ya $100, ya dia naik tapi terus tadi itu solusinya selalu subsidi dicabut. Salah satunya ya tadi itu di pendidikan, di sekolah pilot ataupun di universitas UKT dinaikkan. Subsidi selalu. Intinya tadi itu rakyat dibiarkan sebagai alasan, sebagai dalih saja. Iya, sekarang Pertalite mau dihilangkan juga, premium sudah dihilangkan, Pertalite mau dihilangkan. Artinya apa? Kalau Pertalite dihilangkan, artinya tidak ada subsidi BBM lagi, karena Pertamax dan yang lainnya itu sudah harga keekonomian, sudah non subsidi gitu. Sampai begitu kejahatan diakal-akalin supaya kelihatan berjalan secara biasa. Iya, jadi kalau kita menyuarakan hal itu, ya jadi kita bukan bersuara takut apa nggak takut lagi kan gitu kan.
Karena ya Kak, saya tadi menanyakan soal perasaan takut karena saya bisa merasakan itu ada juga di masyarakat ya, rasa takut itu ya. Oh, banyak. Iya. Banyak. PSN itu masih banyak yang takut. Sudah ada yang berani. Nah itu kita ingin menggugah itu ya, kita karena menggunakan yang masih takut. jangan takut ya, karena kalau kita takut jauh yang lebih menakutkan yang akan terjadi. Karena Ya, memang betul. banyak sekali pengkhianat pejabat pemerintah. Yang paling gampang itu kasus PSN itu. Saya didu itu orang luar, aktivis, menyuarakan kepentingan rakyat. Kepala desanya malah melaporkan ini kan pengkhianat rakyat. Kok rakyat juga nggak gebukin kepala desanya? Bingung saya. Saya itu sudah Waktunya banyak. akan datang. Hah? Waktunya akan Ya datang, akan datang nanti. gitu. Saya didu membicarakan, membela rakyatnya. Kepala desanya malah melaporkan saya didu. Ini kayak zaman Belanda ya, Belanda raja-rajanya malah yang. Iya. Jadi ini semua kayak kembali lagi begitu ya. Itu aja ya. Saya terakhir ya, silakan. ingin sampaikan bahwa kita tahu bahwa hobi presiden kita ini memecah belah. Partai dipecah belah, ormas dipecah belah, semua rakyat kalau perlu dipecah belah. Ya. Kita dengar bahwa tanggal 22 Oktober, 22 September ini katanya akan ada pasukan berani mati. Jokowi mau apel di proklamasi. Saya kira kita jangan sampai terpancing di adu domba seperti kayak gitu. Kalau memang itu ada, kita berharap pada TNI ya. Ini sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Dianya tidak ada, kemudian ini seolah-olah dia ini berjalan murni. Yang dibela pasukan berani mati itu membela apa gitu? Apakah membela kejahatan dan keburukan presiden yang diganggu? Nah jadi saya kira kita tetap saja kalau rakyat ilegal dalam rangka mau melakukan suatu pelengseran itu kan memang karena pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang terlalu banyak yang kita ingin ke istana tidak bisa. Jadi kalau memang 30 September ini rakyat ingin mau bergerak seperti itu, saya kira kalau tidak bisa ke DPR karena begitu kuat, kita kan sudah tidak percaya pada DPR kayak gitu ya. Sudah menjadi pengkhianat yang seolah-olah dia mendapat suara banyak itu legitimasi atau merupakan satu cek kosong dari rakyat. Dia melakukan seenaknya, tidak melakukan pembelaan terhadap rakyat. Kalau terlalu kuat ke DPR seperti kayak kemarin, saya kira bisa dilakukan kepada simbol negara yang ingin diduduki oleh rakyat di mana saja. Ya, apakah di Istana Bogor, apa di Istana Jogja misalnya, karena Jogja begitu merata. Di situ kita lihat apakah orang akan menunggu pelantikan presiden ini di IKN atau di mana rakyat yang akan melantik itu saya kira bisa menjadi Gambaran lah. gambaran bagi mahasiswa. Jadi saya kira jangan sampai kita diadu domba dengan TNI, tapi kita ingin betul-betul secara simbol, secara politik mau menguasai rakyat dengan para presidiumnya, para petingginya. Saya kira mungkin itu. Baik. Terima kasih nih Om Lim, Pak Narko, Pak Antoni. Jadi tetap sama ya, Pak Narko, kita penyakitnya ini yang harus diamputasi dulu ya sebelum jadi harus kita lengserkan sebelum rakyat yang dilengserkan. Ya kan begitu ya. Baik. Ya demikianlah tayangan kita kali ini. Terus berjuang ya, karena negara bisa hancur bukan hanya karena bom nuklir atau teroris, tapi karena banyaknya penjilat dan pengkhianat ya. Saya Rahma Sarita, jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.